Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 219. Zhang Chunqin sangat marah. Ren Dongguo juga memiliki wajah muram, meskipun dia adalah kakak tertuanya, mereka tidak pernah menganggap diri mereka sebagai sebuah keluarga selama bertahun-tahun. Setiap kali Anda merendahkan diri, yang Anda dapatkan sebagai balasannya adalah pihak lain menjadi lebih buruk. Sejujurnya, dia sudah muak dengan hari-hari seperti itu. Khususnya, sekarang ada menantu yang sangat cakap mendukungnya. Dibandingkan sebelumnya, dia jauh lebih tangguh. Dia langsung berkata dengan cemberut, "Kakak, kita semua adalah satu keluarga. Jika kamu di sini untuk makan malam atau untuk mengobrol tentang masalah keluarga, maka kami menyambut Anda. Tetapi jika Anda tidak baik, dan Anda benar-benar di sini untuk mengusir kami, silakan pergi. Rumah satu lantai ini diberikan kepada saya oleh ibu saya, dan itu adalah milik saya Ren Dongguo. Anda tidak punya hak untuk mengusir kita. Di mana ibu? Aku akan menemukannya." Saat berbicara, Ren Dongguo juga gelisah dan bergegas, mencoba mendesak Ren Fengping untuk pergi. Meski sangat marah dengan kakak perempuan tertua dan yang lainnya, suasananya tegang dan dia juga khawatir dengan konflik. Oleh karena itu, Ren Dongguo saat ini sebenarnya jauh lebih berhati-hati dan tahu mana yang lebih penting. Namun, dia belum sempat mengambil tindakan apapun. Menghadapi ketidakbaikan keluarga, Ren Fengping berkata dengan tenang, "Lihat apa yang kamu katakan, bagaimana ini bisa disebut penolakan? Aku hanya datang ke sini untuk berdiskusi. Aku tahu bahwa Feng Jiao dan kamu memiliki lebih banyak konflik. Tidak, dia tidak datang malam ini. Sekarang, karena Anda memiliki perusahaan, hanya beberapa menit untuk menghasilkan uang di masa depan. Anda berkata, mengapa Anda masih mengemis dan tinggal di rumah Ren? Dan, begitu saja apakah nyaman bagi Anda untuk tinggal di bungalow kecil? Kalian lebih baik pergi, keluar dan cari hotel untuk ditinggali dulu, tidak peduli seberapa buruknya, seseorang dari saya akan memperkenalkan Anda untuk menemukan perusahaan perantara untuk Anda, kemudian Anda dapat hidup sesuka Anda, dan tidak ada yang akan kesulitan. Anda, sebaiknya dengarkan saya, jika tidak, perjanjian yang ditandatangani dapat dirobek, mengerti maksud saya?" "Bibi, kamu terlalu jauh." Ren Yurou tidak bisa mendengarkan lagi, dia memiliki wajah muram dan mengeluarkan minuman keras. Dan Ye Tianzong bergegas untuk menghentikannya. Meskipun perilaku anggota keluarga Ren menjijikkan, tampaknya itu memberinya kesempatan untuk mewujudkan sesuatu. Jika dia tidak tinggal di bungalow kecil ini, maka villa besar akan datang tentu saja. Dan, dari sudut pandang Ye Tianzong, jika terjadi kesalahan, pasti ada setan. Ren Fengping pasti punya rencana lain untuk mengusir keluarga ini dengan tergesa-gesa. Ren Fengjiao bahkan diminta untuk menghindarinya, dan dia ditugaskan perusahaan baru. Di balik ini pasti ada semacam rahasia, tapi jangan khawatir, Anda bisa menyelidikinya perlahan. Bagaimanapun, mereka adalah anggota keluarga Ren Dongguo, bahaya apapun harus dicegah sejak awal. "Istri, itu benar. Kita tidak bisa tinggal di rumah satu lantai yang kecil. Jika kita ingin tinggal di dalamnya, kita bisa tinggal di villa yang besar." Ye Tian menarik napas dalam-dalam, merendahkan suaranya sebanyak mungkin dan berkata, "Melihat ke belakang, mari beritahu ibu bahwa pindah ke villa besar hanya 100.000 yuan, dan ibu mampu membelinya. Sekarang bukan pertanyaan apakah kita bisa pergi atau tidak, tetapi mereka memaksa kami untuk pergi. Di masa depan, kami akan memiliki perusahaan sendiri dan rumah kami sendiri untuk ditinggali. Kami tidak akan berurusan dengan keluarga ini di masa depan. Bukankah itu bagus? Pergi sendiri dan pergi dengan orang lain adalah dua hal yang berbeda." Ren Yurou memiliki intinya sendiri. Meskipun dia tidak mau, tidak ada cara lain untuk melakukannya sekarang, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, kali ini, aku akan mendengarkanmu. Hanya saja mereka selalu ingin kita pergi, tetapi mereka sikapnya sangat keras kali ini, pasti ada yang salah. Saya harus kembali untuk menyelidiki nanti, mengapa kami begitu ingin mengusir kami. Ibu saya dan saya adalah orang luar, tetapi ayah saya adalah dari keluarga Ren. Saya tidak ingin ayah saya menderita." "Oh." Mendengar kata-kata Ren Yurou, Ye Tianzong segera menatap istrinya. Benar saja, sang pahlawan melihat hal yang sama, kekhawatiran Ren Yurou juga menjadi pertimbangan Ye Tianzong. Namun,
Yang dia sebutkan adalah bahwa ibu dan putrinya adalah orang luar, dan Ren Dongguo berasal dari keluarga Ren, jadi pasti ada konspirasi di balik ketergesaan itu. Namun, begitu Anda meninggalkan Bungalow, mungkin sulit untuk kembali ke rumah Ren di masa mendatang. Kedepannya, kita harus mencari seseorang yang dipercaya oleh keluarga Ren untuk menindaklanjuti dan menyelidikinya. Setelah mengumpulkan informasi, kita akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tentu saja, hal-hal inilah yang perlu dipertimbangkan Ye Tianzong dan tidak ada hubungannya dengan Ren Yurou. Jangan bergerak. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bergerak. Ngomong-ngomong, Zhang Chunqin dan aku juga menikah dengan Ren Dongguo adikmu. Sekarang tinggal di rumah satu lantai ini sudah cukup rendah hati, dan sekarang kita harus diusir. Jika aku tidak pergi, kenapa, kamu? Zhang Chunqin masih membuat lelucon. Dalam hidupnya, ada dua hal yang paling dia hargai, satu kebahagiaan putrinya di masa depan, dan yang lainnya adalah wajah. Sekarang putrinya menikah dengan orang bodoh, ini sudah membuatnya sedih, dan sekarang dia ingin diusir seperti anjing yang berduka. Meskipun grup kecantikan sudah dekat, dan restoran hotpot putrinya akan dibuka, tampaknya berjalan lancar, tetapi dia masih dipandang rendah oleh orang lain, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tetapi setelah mendengar kata-kata Zhang Chunqin, Ren Fengping hendak berbicara, Ren Dongguo juga membantu, dan di bawah dorongan mata Ye Tianzong, Ren Yurou akhirnya mengumpulkan keberaniannya, berjalan mendekat, dan berkata dengan lembut, "Bu, berhenti bicara, ayo pindah. Kebetulan aku tidak ingin tinggal di sini lagi, ada baiknya kita meninggalkan rumah Ren dan menjalani hidup kita sendiri di masa depan." Apa? Zhang Chunqin terkejut, bahkan Ren Dongguo tidak mengira itu perbuatan putrinya. Sebaliknya, Ren Fengping berpikir bahwa dia telah menangkap kelemahan Ren Yurou, dan segera berkata sambil tersenyum, "Benar, Yurou, kamu tahu, perusahaan itu diberikan kepadamu oleh grup. Kapanpun kamu memberikannya kepadamu, kamu bisa dapatkan kembali kapan saja pada akhirnya. Lakukan apa yang kami katakan, dan semua orang akan baik-baik saja. Tentu saja, kami tidak masuk akal, Anda tidak memiliki tempat untuk menginap pada malam sebesar ini, jadi kami telah memesan kamar untuk Anda di Seven Days Chain Hotel, dan besok, biarkan perusahaan perantara. Tidak, kami punya tempat tinggal sendiri." Kata-kata Ren Yurou mencengangkan, dalam satu kalimat, Ren Fengping tertegun. Tapi Zhang Chunqin cukup kesal, berjalan mendekat, dan berkata dengan suara rendah, "Gadis bodoh, kamu gila. Mengapa kamu menyuruh kami untuk pindah, bukan untuk bergerak? Selain itu, aku tidak mau tinggal di hotel, di malam hari dan mencari perusahaan perantara, saya tidak akan mencarinya, saya tidak ingin tinggal di rumah jelek itu. Bu, jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya." Ren Yurou memaksakan senyum, menarik napas dalam-dalam, dan memandang Ye Tianzong secara khusus, seolah-olah dia memiliki kepercayaan diri, dan berkata, "Ayo tinggalkan keluarga Ren, pindah dari rumah kecil satu lantai ini, dan tinggal di sebuah villa besar. Di sisiku, semua orang sudah beres, sewa tahunan 100.000, selama kita membayar, kita bisa pindah malam ini." Di tangan Ren Yurou, dia juga memegang perjanjian sewa yang baru saja Ye Tianzong berikan, serta diagram model villa terkait. "Apa? Villa? Yurou, apakah kamu bercanda?" Zhang Chunqin tidak bisa mempercayainya. Ren Dongguo sedikit mengernyit, dan berkata sambil berpikir, "Sewa tahunan adalah 100.000, rumah macam apa itu? Villa? Apakah ada yang semurah itu? Saya belum pernah makan daging babi, dan saya telah melihat babi berlarian. Sejauh yang saya tahu, villa apapun, meskipun kecil, jika sewa tahunan kurang dari 1,8 juta, maka tidak mungkin untuk menurunkannya. Yurou, bagaimanapun, jika kita tidak pindah, jangan." Hahaha. Sekarang. Pada awalnya, saya pikir Ren Yurou patuh, dan seseorang yang mengetahui masalah saat ini adalah seorang pahlawan. Tapi dia tidak menyangka akan dengan berani mengatakan bahwa villa sudah diatur, dengan sewa 100.000 setahun. Apakah Anda tergila-gila ingin tinggal di villa? Yurou, jangan pikirkan tentang apa yang kamu miliki, patuhi. Bawa keluargamu dan pindah. Kamu bisa meninggalkan barang-barangmu di sini dulu, lalu pergi ke jaringan hotel 7 hari yang kami atur untuk menginap. Menunggu besok, saya akan menjadi orang yang baik sampai akhir, dan saya akan membiarkan seseorang membawa Anda ke perusahaan perantara untuk melihat-lihat. Saya tahu Anda tidak kaya sekarang, jadi saya akan mencoba yang terbaik untuk mencarikan Anda yang lebih murah tempat tinggal. Bagaimanapun, saya akan menunggu Anda di masa depan. Setelah perusahaan baru didirikan,
uangnya dapat diperoleh kembali. Jika Anda benar-benar ingin tinggal di villa besar, Anda dapat memperolehnya sendiri. Ini adalah perjanjian sewa. Bu, salon kecantikanmu seharusnya mendapat untung baru-baru ini, 100.000 yuan, jadi seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Aku harus mentransfernya ke orang lain, dan kita bisa pindah ke sana sekarang ketika pihak lain menerima uangnya. Ren Fengping mengejek ke samping, mengatakan beberapa kata yang jelek, tetapi Ren Yurou menutup telinga untuk itu, dan menyerahkan perjanjian yang telah disiapkan. Melihat perjanjian itu, Zhang Chunqin, yang awalnya mengira putrinya membual untuk membuat marah Ren Fengping, tertegun dan tertegun. Setelah tertegun beberapa saat, dia buru-buru menerima kesepakatan tersebut, dan Ren Dongguo yang berada di samping juga datang. Setelah melihat konten yang ditulis dalam warna hitam dan putih, Ren Yurou juga menyerahkan contoh foto yang diambil pasangan itu melirik mereka, dan langsung bertanya dengan gembira, "Yurou, apakah ini benar? Villa sebesar itu, sewa tahunannya hanya 100.000 yuan. Yurou, apa yang terjadi? Bisakah kamu menjelaskan dengan jelas?" Melihat Ren Dongguo berpura-pura mengajukan pertanyaan mendalam, Ren Yurou merasa tidak berdaya, "Bukankah kamu mengatur ini di belakangmu? Kemudian Zhong Xiliang membantumu dengan begitu banyak hal, tetapi kamu diam-diam menyembunyikannya darinya, dan kamu tidak memberitahu ibu, dan kamu tidak tahu apa yang dia pikirkan." Namun, Ren Yurou tidak berpikir untuk mengeksposnya, dan menunggu sampai dia melihat Zhong Xiliang. "Yah, sewanya 100.000 yuan. Saya menyewa ini dari seorang teman, karena pihak lain tahu bahwa perusahaan baru saya akan didirikan, dan itu akan menjadi masalah waktu sebelum uang kembali. Bantu saya sekarang, dan andalkan saya untuk membantunya dalam masa depan. Saling menguntungkan, ini yang harus dilakukan pengusaha kan, Tante." Dengan mengatakan itu, Ren Yurou menoleh dan menatap Ren Fengping. Awalnya, dia ingin menggunakan ini untuk mempermalukan pihak lain, tetapi dia tidak menyangka akan menyewa villa sebesar itu secara pribadi, sepertinya pihak lain sudah mempersiapkannya. Namun, ini juga bagus, dan ini menyelamatkanku dari banyak masalah, jadi aku meringkuk dan berkata, "Baiklah, karena kamu sudah menemukan rumah berikutnya, kamu harus pindah secepat mungkin. Tapi, Yurou, saya masih harus mengingatkan Anda bahwa Anda harus jujur dan jujur ketika Anda melakukan sesuatu. Meskipun Anda tidak lagi di keluarga kami, Anda tetap membawa nama keluarga kami. Jangan mempermalukan saya di luar. Teman macam apa ini? Laki-laki." Bentak. Sebelum Ren Fengping selesai berbicara, dia ditampar oleh Ye Tianzong. Pada saat yang sama, dia mencengkeram lehernya, memaksanya ke sudut dinding, dan berkata dengan kejam, "Jika kamu berani mengunyah lidahmu, percayalah atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Potong lidahmu. Anda." Ren Fengping telah lama menderita karena Ye Tianzong, dan tahu bahwa orang bodoh ini bisa melakukan apa saja saat dia menjadi gila. Bagaimanapun, tujuan datang ke sini hari ini telah tercapai, tidak perlu memiliki pengetahuan yang sama dengannya. Tunggu dia berdiri menyamping dulu, dan tunggu dia berbalik, seluruh keluarga semua akan mati tanpa tempat tinggal. Mati. Tianzong, apa yang kamu lakukan? Lepaskan bibi. Meskipun dia juga memiliki kebencian terhadap Ren Fengping Po di dalam hatinya, tapi bagaimanapun juga ini adalah keluarga Ren Yurou buru-buru menghentikannya. "Ingat, jika istriku tidak menengahi kali ini, aku akan membunuhmu. Di masa depan, jika kamu berani berbicara omong kosong seperti ini lagi, tunggu saja putrimu mengumpulkan tubuhmu. Pergilah." Selesai berbicara Ye Tianzong melepaskan tangannya dan langsung mendorong Ren Fengping ke tanah. Bab 220. Ren Fengping ketakutan oleh Ye Tianzong, dan setelah buru-buru mengucapkan beberapa kata kasar, dia pergi dari sini. "Lebih baik untuk putriku, yang tahu bagaimana mempersiapkan secara rahasia, agar tidak diusir oleh orang lain, dan aku tidak tahu harus tinggal di mana di masa depan." Zhang Chunqin mengatakan sesuatu dengan dingin, yang sangat tidak menyenangkan di telinga Ren Dongguo. Dia berkata tanpa daya, "Meskipun kita semua berada di keluarga yang sama, itu karena kesehatan saya yang buruk dan pengaturan ibu saya. Dalam beberapa tahun terakhir, hidup saya di rumah tidak mudah. Namun, lebih baik pindah sekarang, setidaknya saya tidak perlu melihat wajah mereka lagi, dan saya juga berharap keluarga kami dapat menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Hidup keledai. Kali ini, jika bukan karena putriku, kamu." "Oke, Bu, berhenti bicara dan berikan aku uangnya." Ren Yurou menyela, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Dengan uang sewa 100.000 yuan, restoran hotpot saya belum didukung, jadi saya tidak punya uang."
Meskipun grup makeup kecantikan Anda akan segera terbentuk, jarak antara dua salon kecantikan seharusnya menghasilkan banyak uang, 100.000 seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? WTF. Zhang Chunkin terkejut. Saya baru saja mendengar bahwa putri saya telah menyewa villa besar, dan melihat foto modelnya, sangat mengesankan, terlihat cukup bagus. Pikirkan tentang itu, rumah sebesar itu, dan pajangan di dalamnya bahkan lebih mewah daripada villa besar keluarga Ren. Untungnya, dia memiliki teman putrinya untuk membantu, jika tidak, dia mungkin tidak dapat menikmatinya selama sisa hidupnya. Tapi tiba-tiba, sekarang saya harus bertanya pada diri sendiri untuk membayarnya. 100.000 tidak banyak. Namun dibandingkan dengan keuntungan mereka sendiri, masih ada celah tertentu. Sekarang memintanya untuk mengambil uang itu, dia tampak sangat malu-malu, dan berkata, Yurou, karena ini adalah temanmu, kita pasti harus membayar sewanya. Tapi jangan khawatir tentang itu sebentar, pikirku, menunggu temanku. Makeup Group telah dibentuk, dan restoran hotpot Anda berada di jalur yang benar, ini. Sayang, teman ini milik seorang teman, tetapi uangnya masih harus diselesaikan. Hari ini saya memeriksa rekening, dan kami memiliki lebih dari 100.000 di rekening. Kami akan membayar uangnya. Ren Dongguo masih membujuk, tetapi Zhang Chunkin enggan berpisah dengan uang itu. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, lalu, nak, siapa latar belakang temanmu? Aku ingin bertemu denganmu nanti. Ini pria yang baik, mengapa tidak hanya membebaskan uang sewa, dan masih harus meminta uang sewa 100.000 yuan? Saya. Ren Yurou hanya tahu itu adalah Zhong Xiliang. Tetapi dia khawatir jika ibunya mengetahuinya, jika dia berbalik dan terlalu dekat dengan Zhong Xiliang, dia akan dengan mudah terhanyut. Jadi, dia sedikit canggung sekarang, dan Ye Tianzong di samping mengikuti dengan cermat dan berkata, Bu, teman Yurou, saya pikir lebih baik kita tidak bertanya. Pikirkanlah, sewa tahunan untuk villa besar ini hanya 100.000, di mana kita bisa menemukan barang bagus seperti itu. Namun, jika kita hanya menyewakan rumah, jika sewa tidak diperlukan, apakah kita berani tinggal di rumah seperti itu? Ye Tianzong mengatakan ini. Kata-katanya kasar dan alasannya tidak kasar. Zhang Chunkin mendengus dingin, dan berkata tanpa daya, aku bisa memberimu uang, bukan 100.000 yuan. Jika kamu bisa tinggal di villa besar, itu sepadan. Tapi, bodoh, teman Yurou, kamu tahu apakah itu laki-laki atau perempuan? Apa? Jika dia benar-benar ingin membantu Yurou, itu untuk Yurou. Aku pasti bisa tinggal di rumah gratis, tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa hidup dengan aman. Tentu saja, kenapa kamu cemburu? Apakah suka melihat istrimu selingkuh? Kamu tidak mengerti. Oh istriku, apa yang kamu bicarakan? Ren Dongguo buru-buru meraih Zhang Chunkin, lalu mengucapkan beberapa kata penghiburan. Setelah itu, Zhang Chunkin dengan enggan mentransfer uangnya. Setelah itu, keluarga mengemasi barang-barang mereka dan pergi ke villa besar di distrik Jiangning. Pukul 7 malam. Tiba di villa. Jauh dari pusat kota, dan lingkungan sekitarnya juga sangat terpencil, yang sangat bagus. Apalagi saat memasuki villa, konstruksi di dalamnya sangat megah dan megah, dibandingkan dengan villa Ren bahkan lebih buruk. Selain itu, di dalamnya terdapat banyak ruangan, dan segala macam fasilitas tersedia. Satu-satunya hal yang dikeluhkan Zhang Chunkin adalah tidak ada orang yang melayaninya. Untuk tempat sebesar itu, meski hanya dibersihkan, mungkin diperlukan puluhan orang, dan itu akan memakan waktu lama. Datang ke ruang tamu dan duduk. Meskipun dia sudah dibersihkan sebelum datang ke sini, tetapi memikirkan kehidupan masa depannya, Zhang Chunkin duduk di sofa yang luas dan mengeluh, Yurou, temanmu, beritahu dia nanti, dan atur sesuatu untuk kami, teman-teman, setidaknya kamu punya untuk membersihkannya, kamu bilang rumah ini sangat bagus, kalau tidak ada siapa-siapa. Bu, jangan sebut temanku lagi. Dengan harga sewa yang murah, tidak buruk baginya untuk menyewakan villa kepada kita. Tidak perlu memintanya berbuat lebih banyak. Ayo lakukan ini dulu, dan kita akan tinggal di itu. Tunggu aku bukankah bagus kamu membuka restoran hotpot dan grup kecantikanmu, dan setelah kamu menghasilkan uang, kamu dapat mempekerjakan beberapa karyawan. Sayang, Yurou benar. Kami sibuk sepanjang hari-hari ini, dan kami lelah. Dengarkan aku dan pergilah mandi dulu. Meskipun Ren Dongguo tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang masalah ini, melihat situasinya, dia tetap tidak bisa membantu. Tetapi pada saat ini, Ye Tianzong merasa sedikit cemas di dalam hatinya. Waktu untuk pergi ke clubhouse Jiangnan adalah jam 8.
Masih ada setengah jam lagi. Bukannya saya takut pada Su Zongming dan yang lainnya, tetapi karena beberapa hal di hati saya, jika saya tidak menanganinya dengan baik, mungkin ada masalah besar di masa depan. Baru saja masalahnya sampai pada titik ini, Ye Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sayang, saya pikir apa yang ibu kita katakan cukup masuk akal. Dia menjaga villa yang begitu besar, tetapi dia tidak memiliki pelayan, apalagi melayani dia. Tapi setidaknya seseorang harus membersihkan. Saya pikir pertama-tama kita bisa meringkas pekerjaan sibuk hari ini, lalu membiarkan ayah saya dan saya jalan-jalan. Jika kita dapat menemukan pekerja yang cocok, itu yang terbaik. Di mana kalian berdua akan mencari pekerja di malam hari? Dan apakah orang yang kamu cari cocok? Dan setidaknya harus ada pekerja sementara." Ye Tianzong menyela Ren Yurou, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kami memiliki begitu banyak barang di rumah kami perlu membersihkannya. Selain itu, ini baru jam 7 atau 8, dan ada banyak orang di pasar tenaga kerja, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Lagi pula, kamu dan ibumu adalah wanita, tidak pantas keluar di malam hari, tapi membiarkan ayah dan aku keluar, salah satunya adalah untuk melihat apakah kita bisa merekrut orang, dan lain adalah untuk memahami situasi di sekitarnya, bagaimanapun juga. Oke, saya pikir tidak apa-apa." Ren Dongguo bijaksana, jelas ini untuk memberi ruang bagi dirinya dan dia untuk berkomunikasi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Itu saja, aku akan pergi dengan Tianzong sebentar lagi, dan aku akrab dengannya, dan saya juga punya beberapa ide tentang perekrutan karyawan hari ini. Sekarang, saya menemukan bahwa saya cukup berbakat dalam menemukan orang." Ketika dia melihat Ren Dongguo, dia juga mengikuti. Dengan kehadiran ayahnya, keraguan Ren Yurou tentang Ye Tianzong berkurang banyak, jadi dia mengangguk. Setelah itu, keluarga duduk untuk membahas hasil hari ini. Itu adalah awal yang mulus, dan Ye Tianzong menyewa toko di sini. Meskipun semua orang merasa bahwa prosesnya rumit dan sulit untuk dipahami, Ye Tianzong telah berkomunikasi dengan Ren Yurou sebelumnya, dan Ren Dongguo sangat percaya pada menantu yang baik ini. Zhang Chunqin memiliki beberapa keluhan, tetapi selama toko itu dapat disewa, dia tidak tahu jenis kejahatan apa yang digunakan, dan tidak perlu mengetahuinya. Di pihak Zhang Chunqin, dia juga sangat prihatin dengan urusan putrinya. Tadi malam, dia sudah mengeluarkan formula terlebih dahulu. Setelah Ren Yurou mempelajarinya, dia melihat konten di atas. Keyakinan, untuk Ren Dongguo, dia memiliki memang merekrut manajer dari beberapa departemen. Koki-koki, manajer catering, manajer pembelian. Untuk personel dan keuangan, Ren Yurou saat ini bekerja paruh waktu. Lagi pula, perusahaan baru saja dibuka, dan mereka tidak tahu banyak tentang orang-orang ini, butuh beberapa saat untuk mengidentifikasi mereka. Itu berlangsung sampai 7:45. Setelah seluruh keluarga mendiskusikannya, Ren Yurou berdiri dan berkata dengan percaya diri, "Ayah, Ibu, Tianzong, kamu telah bekerja keras hari ini. Meskipun sulit, setidaknya kita semua telah menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Hari ini adalah hari Senin, dan saya masih perlu mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Jadi saya memutuskan bahwa hari Jumat ini, restoran hotpot kami akan resmi dibuka. Bu, kamu bisa menangani urusan grup makeup kecantikanmu dengan baik. Aku bisa menanganinya di sini. Ayah, di masa depan, kamu harus lebih memperhatikan masalah personel. Tolong panggil mereka semua besok. Aku perlu melatih mereka sendiri. Dan Tianzong, besok pagi-pagi sekali, silakan pergi ke toko untuk menonton. Saya akan mengatur seseorang untuk datang dan mendekorasinya, dan kemudian kita akan buka untuk bisnis." "Oke, tidak masalah." Semua orang mengangguk. Kemudian, Ren Yurou menyalakan mode gila kerja lagi, dan kembali ke rumah. Seharusnya sekarang disebut ruang belajar untuk mengoordinasikan hal-hal terkait. Dan Zhang Chunqin sangat senang sekarang, grup kecantikan dan restoran hotpot tampaknya berjalan dengan tertib, apalagi sekarang dia tinggal di villa besar dalam keadaan linglung. Mulai sekarang, dia tidak perlu lagi melihat wajah anggota keluarga Ren, dia akan kembali ke kamar untuk mandi. Adapun Ye Tianzong dan Ren Dongguo, karena mereka telah meletakkan dasar sebelumnya, setelah ibu dan putrinya melakukan hal-hal mereka sendiri, mereka juga meninggalkan villa bersama dan pergi. 7:50. Duduk di dalam mobil. Itu adalah permintaannya sendiri untuk Ren Dongguo untuk mengemudikan mobil. Nyatanya, dia telah menurunkan posisinya sekarang. Menghadapi Ye Tianzong, dia tidak memperlakukannya sebagai menantu, tetapi sebagai bosnya sendiri. Saya bisa mengatasi krisis dengan lancar. Juga, dia sangat cerdas.
Ye Tianzong terhubung langsung ke telepon. Bagaimanapun, dengan desakan Lin Changhui, Clubhouse Jiangnan berulang kali menelepon untuk menekankan Zhao Chenggong, sebaliknya, mengatur urusan hari ini, berharap memenangkan tuan muda, sehingga dia dapat bekerja sama dengan dunia luar pada saat itu, dan saat ini sedang menunggu di pintu, mendesak mengapa itu belum berlalu. Termasuk Nona Gu. Malam ini, dia mengetahui bahwa Bin Qirui juga ada di klub Jiangnan, dan karena tidak nyaman untuk muncul, dia juga sangat khawatir apakah Ye Tianzong dapat menanganinya. Menghadapi mereka, Ye Tianzong menjawab satu persatu, dan setelah menutup telepon, dia meminta Ren Dongguo untuk mengemudi lebih cepat. Baru pada pukul 8, ketika mendekati Clubhouse Jiangnan, Ren Dongguo akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, menantuku yang baik, apa yang akan kita lakukan malam ini? Katakan padaku bagaimana kamu ingin ayah untuk bekerja sama. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.